Jakarta ini memiliki tagline Smart City ya Pak, yang kerap digaungkan oleh Pemprov DKI. Inovasi apa sih yang telah dikembangkan dan sedang berjalan saat ini? Ini kita inovasikan, kita menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat. Kita kemarin mengusulkan kepada Dewan ya agar kita memiliki mobil simulator gempa sebagai kelanjutan dari inovasi sebelumnya. Halo sahabat tangguh, disiarkan dari G-Expo Kemayoran Jakarta. Selamat datang di podcast BNPB edisi Asia Disaster Management and Civil Protection and Expo and Conference atau disebut ADEXCO tahun 2025. Kali ini bersama saya Mutia Ridwan. Inovasi BPBD DKI Jakarta dalam memperkuat ketangguhan bencana menjadi inspirasi bagi daerah lain, apalagi dalam menjaring networking dan juga mengintegrasikan teknologi. Inovasi yang ada harus terus didukung dan dimanfaatkan demi kota yang tangguh bencana. Saat ini telah bergabung bersama saya Bapak Yohan STSE-MAP selaku Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta yang akan berbagi informasi mengenai mewujudkan Jakarta Smart City dengan teknologi yang tangguh bencana. Selamat siang Bapak Yohan. Selamat siang Mbak Mutiara. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Senang bertemu dengan Bapak. Kita mulai ya Pak. Jadi Jakarta ini memiliki tagline Smart City ya Pak, yang kerap digaungkan oleh Pemprov DKI. Identik dengan digitalisasi melalui teknologi. Nah, di bidang kebencanaan sendiri, inovasi apa sih yang telah dikembangkan dan sedang berjalan saat ini? Baik, jadi tentunya kita mengembangkan inovasi yang kita harus lihat itu pertama adalah dinamikanya. Apa kebutuhan dari masyarakat dan apa tren yang sedang terjadi ya. Dalam artian ini, kalau kita bekerja di bidang kebencanaan, tren yang kita lihat itu adalah situasi dunia ini seperti apa sekarang kan. Sekarang mungkin dengan adanya statement dari BMKG ya Pak Daryono menyampaikan ada megatrust, itu sempat ramai itu tahun lalu sampai tahun ini juga masih ramai gaungnya. Itu tentang gempa bumi ya, megatrust nih. Nah, ini satu isu yang lagi berkembang ya. Nah, ini kita inovasikan, kita menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat. Kita kemarin mengusulkan kepada Dewan ya agar kita memiliki mobil simulator gempa sebagai kelanjutan dari inovasi sebelumnya. Karena kita mengadopsi ruang edukasi kebencanaan ya yang ada di Jepang. Kita adopsi teknologinya dan ini cukup berhasil. Di tahun 2022 kami berhasil menciptakan ruangan tersebut. Kemudian dari tahun ke tahun jumlah pengunjungnya makin banyak ya karena kita berhasil mengedukasi anak-anak itu dengan virtual reality atau kalau boleh dibilang itu semacam Kidsania tapi versi bencananya ya. Namun demikian itu masih kurang lengkap. Akhirnya alhamdulillah tahun ini dan ini di ADEXCO ini kita tampilkan inovasi itu yaitu mobil simulator gempa yang kemarin alhamdulillah sudah dicoba oleh Pak Menteri PMK ya, Kemenko PMK juga Pak Kepala BNPB juga, Pak Kepala Basarnas sudah merasakan itu 7 skala Richter itu seperti apa gitu di mobil simulator itu. Jadi itu adalah salah satu bentuk dari inovasi yang kami hadirkan dan ini tahun kedua kami diajak untuk tampil di ADEXCO nih. Cukup antusias juga kami nih bisa bergabung dengan ADEXCO ya. Ya,
Jadi kalau misalkan warga mau coba simulatornya nih Pak, ini bisa datang langsung ke BPBD DKI Jakarta atau harus mengisi kayak konfirmasi atau seperti apa? Dan apakah itu berbayar? Oh, tentunya walaupun kita adopsi dari Jepang ya, kalau di Jepang itu sebetulnya ini biayanya cukup mahal ya untuk Oh iya. tiket masuk ke simulator kebencanaan ya. Tapi dengan tekad Jakarta untuk menjadi kota global, jadi pengetahuan masyarakat tentang kebencanaannya harus tersebar luas, akhirnya kita gratiskan. Jadi dari tahun ke tahun itu jumlahnya meningkat dari 6.000, 10.000. Sekarang nih kita sudah masuk bulan September ya, sudah sekitar 8.000-an pengunjungnya gitu. Apalagi kami yakin ditambah dengan adanya simulator tadi, simulator mobile ya, ini akan lebih bertambah lagi nih. Dan catchment-nya adalah kita mau keliling itu dengan mobil simulator itu, kita datangi gitu. Ya tentunya kalau yang ada di BPBD sendiri itu lebih mudah mengaksesnya untuk mendaftar untuk datang ke sana, tinggal buka saja Instagramnya Literasi Kebencanaan, nanti bisa daftar di situ langsung gitu. Oh begitu. Tapi ya mohon maaf karena memang sekarang pengunjungnya cukup banyak ya, antriannya ini biasanya ya bisa sekitar seminggu 2 minggu, kadang-kadang bisa sampai sebulan gitu karena antriannya cukup banyak ya. Dan untuk yang mobil simulator sendiri, nah kami sedang pertimbangkan nih untuk rute-rutenya di mana saja, nanti kita lihat dari permintaan dari masyarakat ya seperti apa gitu, kira-kira seperti itu. Berarti diharapkan mobile simulator ini dapat berkunjung ke sekolah-sekolah di DKI Jakarta ya Pak untuk mengenalkan mengenai literasi Betul. kebencanaan ini. Karena kami juga beberapa tahun ini kan sudah berhasil menciptakan SPAB ya, sekolah yang aman bencana gitu. Kemudian madrasah aman bencana. Nah, ini tindak lanjutnya nih kan kalau simulasi tanpa alat realnya kan. Nah, ini mungkin ini jadi satu inovasi terkini ya yang jadi kebanggaan kita gitu dari BPBD gitu. Berkolaborasi dengan semua pihak. Kita sebelumnya juga kan sudah berinovasi ya. Kita mengadakan mobil psikososial pertama di Indonesia yang menggunakan mobile ya. Nah, sekarang nih alhamdulillah yang pertama lagi nih Jakarta mengadakan mobil simulator gempa. Memang kalau di Jepang itu bukan hal yang baru, tapi di sini kita beranikan diri untuk mengadakan mobil tersebut karena berkaca dari keberhasilan mobil psikososial yang datang dari spot ke spot ya. Bukan hanya sekolah tapi tempat-tempat terjadinya bencana ini kita datangi dengan mobil psikososial. Kita sudah punya 2 mobil psikososial. Ini ada ditampilkan di Adexco ya, kalau mau lihat ada. Tapi yang terbaru ini kita punya mobil simulator gempa nih. Bahkan ini baru keluar dari pabrik langsung kita bawa ke sini nih. Spesial buat Adexco ya Pak. Spesial buat Adexco. Jadi bagi para warga atau pengunjung yang penasaran untuk mencoba mobil simulator gempa dan melihat bagaimana mobil psikososial bisa datang langsung ya Pak ya. Iya. Oke. Lalu di Jakarta ini selain gempa, hot topiknya Pak, ada penanganan banjir nih Pak. Betul ya. Nah, sementara ini pemantauan banjir melalui dashboard itu kan dipegang oleh beberapa instansi ya Pak. Betul ya. Ada dari Dinas Sumber Daya Air, ada dari BPBD DKI Jakarta juga. Nah, bagi warga yang mau melakukan aksi dini evakuasi, itu tuh harus melihat platform yang mana sih Pak agar bisa segera evakuasi ketika ada banjir. Baik, kita punya banyak kanal ya. Yang betul. paling simpel itu sebetulnya tinggal buka media sosial. Karena di Instagram itu data-data itu kita sederhanakan dalam bentuk infografis. Jadi tinggal ngecek itu di medsos ya. Seperti misalnya mau terjadi banjir rob, ini kita sudah umumkan terlebih dahulu gitu. Atau nanti di atasnya itu ada apa? Ada pilihan-pilihan ya, itu tinggal dipilih nih mau apa yang dilihat gitu kan. Jadi alhamdulillahnya juga di Jakarta khususnya ya, ini kita sudah warganya itu sudah punya kesadaran seperti warga-warga umumnya yang ada di seluruh dunia nih, di kota-kota besar khususnya ya. Jadi kebiasaannya warga-warga di New York atau di Tokyo atau di Taipei itu sebelum beraktivitas malamnya atau pagi mereka pasti mengecek dulu cuaca hari ini seperti apa gitu. Nanti mereka akan menentukan
destinasi, itinerary mau kemana, bagaimana gitu. Nah, kami sadar nih karena mereka punya tuntutan seperti itu, kita akhirnya sajikan dalam bentuk berbagai bentuk ya. Yang paling sederhana tadi saya sampaikan lewat media sosial. Kalau yang butuh lebih detail lagi, yang lebih komprehensif data-datanya, itu bisa melihat ke websitenya BPBD. Itu ada dashboard-dashboardnya, tinggal dipilih aja. Dan kita buat sesederhana mungkin supaya lebih mudah digunakan ya pilihan-pilihannya gitu. Bahkan di website BPBD kita ada satu opsi untuk kerjasama. Kalau mau mengadakan satu acara bisa istilahnya bergabung unsur, kita kan sekarang mengenal unsur pentahelix ya. Betul. Bentar lagi bakal jadi multihelix nih. Iya. Nah itu kita sudah siapkan kalau mau gabung dengan BPBD, kita ada proposal acara yang bisa diunggah di situ. Jadi nanti bisa dipelajari, disampaikan ke masing-masing ya. Itu ingin gabung di mana, misalnya mau gabung di talk show atau mau digabung di acara lainnya, kita sudah buka itu secara umum ya. Jadi bisa langsung dipelajari gitu. Atau ada yang mau lebih detail lagi, kami mengembangkan aplikasi yang namanya Jakarta 112. Jakarta 112 itu bisa di-download di Play Store. Nah, nanti di situ akan lebih komprehensif lagi dan mungkin lebih teknis ya. Mungkin data-datanya sifatnya seperti bentuk-bentuk matrikulasi, kayak ketinggian air atau kecepatan angin dan lain-lain, lebih detail lagi gitu. Jadi kita sediakan berbagai kebutuhan masyarakat dengan berbagai platform, dan tentunya kalau yang aplikasi tadi dan yang di website itu sudah pasti terhubung langsung dengan Jaki. Malah kita bikin lebih simpel lagi, kita terkoneksi dengan Jakarta Smart City dengan Jaki ya. Jadi di Jaki sendiri kalau diklik, kalau yang sudah download Jaki, ini super apps-nya Jakarta ya, semuanya ada di situ. Itu bisa dicek, diklik, mau lihat data apa nih, misalnya ketinggian air atau pantauan curah hujan hari ini atau apa gitu. Itu menu-menunya sudah banyak sekali tersedia. Komprehensif ya, Pak ya. Bahkan untuk penelitian akademis pun bisa sebetulnya. Bisa karena langsung mengakses datanya? betul. Oh, iya. bisa, baik. Dan itu tergantung kebutuhannya. Kalau yang mau hanya sekilas ya mungkin di medsos bisa. Tapi kalau mau lebih detail lagi bisa telusuri di websitenya BPBD atau tadi download aplikasi khusus yang Jakarta Siaga 112 itu tadi. Berarti kalau misalkan warga awam dan baru datang ke Jakarta nih Pak, yang disarankan mendownload Jaki atau Jakarta 112 Pak? Jaki. Jaki. Karena 112 itu sudah ada di Jaki Di juga, Jaki. sudah jadi terkoneksi. tersambung. Oh iya. ya, baik. Gitu. Oh baik. Lalu Jakarta juga ini kan mau menuju kota global nih Pak. Langkah-langkah apa sih yang dilakukan oleh BPBD DKI Jakarta untuk mendorong Jakarta sebagai kota global yang juga tangguh terhadap bencana? Baik, langkah-langkah yang kita lakukan tuh yang pertama kita upgrade diri dulu nih. Nah, personil-personil kita sudah kita lakukan pelatihan-pelatihan yang secara rutin, tentunya kerjasama dengan BNPB itu di Bogor ya. Kita baru saja mengadakan pelatihan kawan-kawan petugas penanganan bencana, baru saja dilatih di sana di acara Kampung Tangguh kalau nggak salah ya. Itu kita latih. Terus personil-personil kami juga kita ikutkan dengan program yang linear dengan Pemprov DKI Jakarta. Contohnya salah satu tim kami ini ada namanya Mbak Cahya ya, Mbak Cahya Amana ini sekarang lagi ada di Belanda mengikuti Dutch Training and Exposure Manajemen Tata Air di kota Rotterdam selama 2 bulan. Jadi dia akan mengangkat tema tentang coastal defense atau pertahanan pesisir ya, terutama yang dibahas itu masalah banjir rob dan lain-lainnya gitu, early warning system gitu. Ini makanya kita kirim ke Belanda nih selama 2 bulan gitu. Jadi kita upgrade dulu SDM-nya. Kemudian inovasi tadi saya sudah sebutkan ya, banyak ide-ide yang kita tangkap dari belanja masalah dari masyarakat ya, apa kebutuhannya gitu. Dan trennya juga semakin baik. Ini bisa diindikasikan mungkin dari followernya di Instagram maupun di Twitter yang sudah lebih 300.000 ya followernya di Twitter. Nah mereka tuh interaktif, mengunjungi dan menghubungi, mau mencari tahu informasinya. mencari tahu informasi Baik. gitu. Nah itu satu hal yang bagus. Kemudian juga tentunya kita sebagai pionir layanan 112 Ya. ini
trennya makin positif ya. Dan kita nggak hanya menggunakan 112 itu layanan bebas pulsa, tapi kita menggunakan omnichannel juga. Karena kita paham bahwa masyarakat nggak semuanya itu senang menggunakan telepon, tapi ada yang hanya dengan Lewat sentuhan di ya layar teks ya. atau WA atau SMS blast atau apa gitu. Jadi kita sudah bikin inovasi-inovasi seperti itu sehingga apa yang jadi kebutuhan masyarakat itu bisa kita penuhi gitu kan, sesuai dengan requestnya mereka gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi dalam mendukung kota global Jakarta Smart City yang tangguh bencana itu dibutuhkan kolaborasi, lalu peningkatan kapasitas dan juga melihat masalah-masalah yang ada di masyarakat itu seperti apa dan ditangkap dan diwujudkan dalam inovasi ya, begitu ya Pak. Baik, demikian perbincangan seru kita yang penuh ide dan inovasi di podcast Adexco 2025. Buat sahabat tangguh semua yang penasaran tentang perjalanan Adexco itu jangan lupa hadir di kegiatannya yang diselenggarakan dari tanggal 10 sampai 13 September 2025 di J-Expo Kemayoran Jakarta. Akan ada berbagai macam pameran dan juga sesi seminar seru lainnya. Untuk itu jangan lupa datang ya. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Salam Salam tangguh.